Dengan didampingi istri dan kuasa hukumnya, pemilik Padepokan Nurjat Sejati, Gus Samsudin, Rabu siang mendatangi gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur. Kedatangan Gus Udin ke Polda Jatim untuk melaporkan Marcel atau pesulap merah yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui konten video di media sosial. Selain pesulap merah, Gus Udin juga menegaskan akan melaporkan siapapun yang telah menuduhnya telah melakukan penipuan karena telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat sehingga berdampak ke padepokan miliknya. Yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan semuanya. Iya, termasuk apabila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, maka ini nanti akan kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Pasca dilakukan penutupan oleh warga setempat terkait dugaan praktek pengobatan alternatif abal-abal berkedok agama, Polres Blitar, Jawa Timur telah menggelar mediasi antara warga desa dengan Gus Udin dengan mengundang Dinas Kesehatan setempat. Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Ano meminta Padepokan Gus Udin ditutup dan aktivitas di Padepokan dihentikan sementara hingga keputusan final yang akan disampaikan pada hari Jumat mendatang usai berkonsultasi dengan jajaran Forkompimda Kabupaten Blitar. Forkopimda, baik nanti Ibu Bupati dan DIM dengan Bapak Hajari, sehingga nanti diharapkan dalam waktu paling cepat hari Jumat kita akan menyampaikan hasilnya kepada seluruh masyarakat, menghimbau kepada Padepokan untuk tidak melakukan aktivitas seperti biasa, jadi sementara tidak menerima pasien ataupun tidak menerima kunjungan dari tamu untuk menjaga kondisivitas wilayah. Kepala Desa Rejowinangun Bagas Wigasto mengatakan penutupan sementara merupakan kesepakatan antara warga dan Gus Samsudin saat dilakukan mediasi di Polsek setempat. Mereka tuntutan masyarakat adalah butuhnya sebuah komunikasi untuk menjelaskan kaitan dengan semisal ingin buka itu nanti seperti apa toh sebenarnya, ini secara aturan seperti apa, secara norma seperti apa, kemudian potensi masalah yang muncul itu seperti apa. Nah, dari tuntutan itu kami dari pemerintah desa memediasikan kegiatan itu di Polsek Kadingalan. Kini kawasan Padepokan masih dijaga ketat oleh polisi guna mencegah terulangnya kembali amukan massa atau demonstrasi oleh warga setempat. Sementara Gus Udin hingga kini tetap bersikukuh tidak pernah melakukan penipuan dalam setiap praktiknya. Dulu jangan hanya dari satu sisi melihat ini loh saya punya bukti-bukti. Bukti itu perlu diuji. Perlu diuji apakah itu benar-benar bukti atau hanya sekedar suatu hal yang diada-ada gitu. Bagaimana sampai menyamakan, mengatakan itu bukti kalau panjenengan sendiri belum jelas buktinya itu. Bukti yang seperti apa itu? Ujuk rasa ratusan warga Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Blitar menuntut penutupan paksa Padepokan Nurjat Sejati terjadi pada Minggu lalu. Masa menilai Gus Samsudin telah melakukan praktek penyembuhan spiritual abal-abal dengan trip sulap dan berkedok agama. Meminta masyarakat supaya berhati-hati ya. Fenomena ini sudah sering terjadi di masa lalu, ada Probolinggo, ada di Malang, ada di Jakarta. Yang sebetulnya itu praktik perdukunan, tapi kebetulan pelakunya ini memakai atribut tokoh agama. Sehingga mereka semakin dipercaya atau rakyat terbuai atau terbujuk mengira itu adalah sesuatu yang bersifat agama atau seperti demikian. Ini yang kita kadang menyayangkan. Jadi perdukunan itu sudah dulu ada ya. Silakan aja orang mau jadi dukun, pro dan kontra itu kan ada. Memang berkembang di masyarakat. Tetapi yang kita soroti itu janganlah pakai atribut-atribut keagamaan atau gelar-gelar keagamaan untuk melakukan praktek atau perdukunan itu agar masyarakat tidak tertipu atau merasa
dirugikan ya dengan Ya. konten-konten yang seperti itu. Ya ini termasuk yang tadi saya sebutkan bahwa penggunaan gelar Gus, Kiai itu tidak tepat kalau dialamatkan pada dukun, pada praktek penyembuhan ya. Sebab itu bukan tugasnya. Jadi Gus itu secara tradisi Jawa panggilan untuk anak kiai, ya, kiai muda yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, yang membina pesantren, bukan untuk praktek perdukunan. Tapi ini kan sudah lama marak ya, setiap orang aneh dikit dipanggil Gus. Nggak tahu siapa yang bikin. Dia bisa juga dia memakai gelar itu untuk dirinya sendiri atau menyuruh pihak medsos untuk memberi gelar dia Gus, Kiai, Syekh, dan seterusnya. Itu menurut saya sangat tidak tepat ya. Gus itu sebetulnya adalah panggilan hormat kakak kalau dalam bahasa Jawa itu untuk tokoh agama yang masih muda. Masyarakat ini dapat memilah dan memilih mana yang itu kegiatan keagamaan, mana yang itu bersifat atribut-atribut. Hendaknya jangan dilihat dari atributnya, jangan dilihat dari keanehan-keanehannya. Agama itu tidak mengajarkan hal-hal yang aneh. Nabi kita itu mengajarkan kebaikan, kesalehan, ibadah, ya. Tidak mengajarkan, Nabi kita tidak terbang, tidak berjalan di atas air, tidak pernah melakukan yang seperti itu, menarik barang gaib. Itu dipastikan itu ya perdukunan. Jadi kita mengharap justru masyarakat yang bisa memilih bahwa yang namanya ulama itu tidak bisa diukur dari sorban, jenggot, apa itu coba ya, itu sama sekali bukan atribut ulama ya. Ulama bisa pakai kopiah hitam, bisa pakai pakaian apapun tradisinya ya, tidak harus berpenampilan yang aneh-aneh seperti itu.